tantangan dan peluang pendidikan di era digital. Ibu minta Anda semua memberikan pendapat dari pengalaman Anda sendiri. Siapa nih yang mau sharing pengalamannya terkait materi kita hari ini? Saya, Bu. Kalau menurut saya, Bu, era digital itu seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, belajar jadi lebih mudah, semua informasi bisa diakses cepat. Tapi, di sisi lain justru banyak mahasiswa yang jadi malas berpikir. Aduh, saya begitu lagi, Bu. Kadang kalau ada tugas, saya selalu buka ChatGPT kalau nggak buka. Terus selesai dan tapi saya merasa itu betul-betul nggak belajar sih, Bu. Iya, saya kadang juga kayak gitu. Tapi ya, ChatGPT itu cepat banget jawabnya, kayak punya notifikan 24 jam. Tapi kalau dipakai dengan benar, itu bisa jadi peluang besar loh. Misalnya membantu riset, nambah ide, atau bantu terus lebih rapi. Iya, tantangan itu bukan di teknologi, tapi kita gimana kita sebagai mahasiswa bisa memanfaatkannya dengan baik. Jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Saya sih agak pesimis. Sekarang mahasiswa itu lebih banyak lihat internet, dikit-dikit buka HP. Rasanya pengetahuannya jadi lemah. Aku paham kok maksud kamu, Riz. Tapi kan kita juga nggak bisa menolak perkembangan zaman. Justru peran kita adalah gimana caranya menyusun diri tanpa kehilangan nilai-nilai dasar sebagai pelajar mengenai Pancasila. Iya benar kok. Nah, itu juga penting. Pendidikan di era digital juga harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti sila pertama itu mengajarkan kita untuk jujur dan tidak mencontek saat belajar maupun saat ujian. Nah, sila kedua juga mengajarkan kita untuk saling menghargai hasil karya orang lain dan kita juga tidak boleh mengcopy paste, apalagi menyalin saja. Dan sila ketiga bisa kita lihat dari semangat kolaborasi yang kuat. Di dunia digital banyak proyek dilakukan lewat kerjasama lalu lintas daerah, bahkan negara itu wujud nyata persatuan. Saya merasa teknologi ini membuka peluang besar buat kita, terutama mahasiswa. Sekarang kalian nggak harus di kelas, banyak kursus gratis, webinar, atau platform online yang membantu banget. Iya lagi, saya juga baru sadar dulu saya kira belajar coding itu membosankan. Ternyata enggak ya kalau kita paham sama apa yang kita buat kan. Tetapi kita juga harus disiplin sih ya, karena kan kita tuh gampang banget kena apa namanya terdistraksi. Iya, terdistraksi sama media sosial. Bener banget, soalnya kan kadang kita maunya mau cari materi tapi malah scroll TikTok. Itu bakal jadi tantangan besar bagi anak zaman sekarang sih. Iya lagi. Makanya penting buat kita meningkatkan kesadaran diri. Karena di era digital ini kita harus pandai-pandai memanage waktu. Karena kalau kita nggak pandai, teknologi yang akan membuat kita tertinggal. Anak-anak, ibu senang dengan pendapat dari masing-masing kalian hari ini. Sepertinya kalian sudah paham bahwa teknologi seperti ChatGPT, internet, dan media digital bukanlah musuh, melainkan alat bantu. Yang membedakan baik dan buruknya adalah kalian sendiri, bagaimana cara kalian menggunakannya. Iya Bu, jadi intinya bukan seberapa canggih teknologinya, tapi seberapa bijak kita memanfaatkannya. Saya setuju, mungkin dulu saya terlalu pesimis. Sekarang saya sadar bahwa era digital itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikelola dengan tanggung jawab. Dan yang paling penting, kita jangan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Karena secanggih apapun teknologi, itu tetap ada bedanya dengan manusia. Tidak ada yang benar-benarnya. Jadi kesimpulannya, tantangan era digital adalah menjaga karakter dan kejujuran, sedangkan peluangnya adalah membuka jalan menuju pendidikan tanpa batas. Wah, keren juga ya diskusi kita hari ini. Kayaknya ini lebih dari sekedar tugas. Iya lagi. Itulah semangat Pancasila di dunia digital. Berpikir kritis, gotong royong, jujur, dan beradab. Jaga itu baik-baik ya. Baik, ayo. Karena masa depan itu ada di tangan kalian masing-masing. Oke. Pendidikan di era digital. Karena